Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas masih materi gambar teknik manufaktur, yaitu aturan dasar penyajian gambar. Jadi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan pandangan. Kemudian setelah kita bisa menentukan pandangannya, kita harus tahu mana yang harus kita jadikan pandangan depan. Dan ada pandangan tambahan, pandangan sebagian, pandangan setempat, pandangan khusus, serta pandangan detail. Jadi nanti harapannya di akhir pembelajaran kita akan tahu, oh kalau misalkan kita punya bentuk seperti ini, berarti kita nanti makainya pandangan apa? Apakah perlu kita beri pandangan sebagian atau kita beri pandangan yang lain? Oke, untuk penentuan pandangan. Jadi pandangan depan itu merupakan gambar pokok di mana pandangan lainnya menyesuaikan. Artinya apa? Artinya adalah pandangan depan harus dapat memberikan informasi, memberikan bentuk, atau memberikan fungsi dari benda secara umum. Jadi, ketika nanti kita bicara pandangan depan, itu kita harus menentukan dulu. Pandangan depan itu harus memberikan informasi dulu, memberikan bentuk, memberikan fungsi benda secara umum. Jadi dia yang dapat memberikan informasi paling banyak, di mana untuk pandangan lain menyesuaikan. Artinya apa? Pandangan lain itu kita tambahkan apabila dengan menampakkan pandangan depan itu dia belum bisa memberikan informasi. Jadi kita harus memberikan informasi tersebut pada pandangan yang lain. Jadi pandangan di sini dibatasi seperlunya. Kemudian pandangan pada gambar kerja dibatasi seperlunya. Selama dia sudah memberikan informasi secara lengkap, kita tidak perlu memberikan semua pandangan. Jadi kita cukup memberikan pandangan seperlunya saja. Kalau misalkan dia hanya butuh pandangan depan sama atas, ya sudah itu saja. Pandangan yang lain tidak perlu kita tambahkan. Nah, contohnya adalah kedua gambar di sini. Kenapa gambar pertama kita memberikan pandangan atas dan pandangan sampingnya? Karena pandangan depan belum memberikan beberapa informasi. Di antaranya adalah informasi mengenai kedalaman dari ukuran di sini. Kemudian ketebalan dari bidang yang di belakang ini, yang terfilet, itu juga belum dapat diketahui apabila kita hanya menambahkan pandangan depan saja. Sehingga kita perlu menambahkan pandangan atas. Kemudian untuk di pandangan samping, kita memerlukan data ini, filet pada bidang di sini. Sehingga kita memerlukan pandangan atas untuk mendapatkan data ini, kemudian sama ini, dan pandangan samping mendapatkan data filet di sini. Nah, namun akan berbeda ketika kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua, dia hanya membutuhkan dua pandangan, yaitu pandangan atas dan pandangan depan. Ini kita akan membahas materi lebih lanjut di potongan. Nah, di sini kita memerlukan data ketebalan dari bidang yang sini sama yang di sini. Sehingga kita memerlukan pandangan tersebut. Namun kenapa kok tidak pandangan samping saja? Kalau pandangan samping, dia nanti posisinya bertumpuk, sehingga tidak jelas. Itulah kenapa kita memilih pandangan yang atas. Gitu. Oke, tadi kita sudah membahas penentuan pandangan dan jumlah pandangannya. Di sini kita akan menentukan pandangan depan. Kalau misalkan kita lihat gambar di sini ada gambar kuda dan gambar wajah. Kalau kita cermati, pandangan depan dari kedua gambar di sini akan berbeda. Kenapa? Kembali ke tadi, pandangan depan dia harus dapat memberikan informasi paling banyak. Jadi, kalau misalkan kita lihat gambar yang kuda, itu dia pandangan depannya adalah dari samping. Kenapa dari samping? Karena kalau misalkan kita lihat dari samping, kita akan mendapatkan informasi bahwa
kuda tersebut memiliki 4 kaki, kuda tersebut memiliki ekor, dan kuda tersebut memiliki rambut yang di belakang. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari depan, kita hanya dapat informasi 2 kaki, kemudian mata, hidung, dan kita tidak akan tahu kuda itu punya ekor atau tidak. Kuda itu punya jambul atau tidak. Kakinya beneran 2 atau 4 gitu. Namun ketika kita bicara wajah, maka pandangan depan adalah dari depan. Karena informasi mengenai wajah tersebut akan banyak didapat kalau misalkan dia menghadap ke depan. Apakah dari samping nggak ada informasi, Pak? Ya, dari samping ada informasi. Tapi jumlah atau informasi paling banyak itu bisa dilihat dari depan. Sama halnya dengan yang kuda. Kita kalau misalkan kita kuda dari depan, itu kita juga dapat informasi. Tapi kalau kita lihat informasi dari samping, itu akan lebih banyak dari samping gitu. Dan yang kedua adalah bagian-bagian benda yang digambarkan sesuai dengan kedudukan pengerjaannya. Contoh benda yang dikerjakan dengan proses bubut dalam penggambarannya harus sama dengan bagaimana komponen tersebut diproses. Ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalkan kita lihat, kita membubut sebuah poros. Posisi poros itu berdiri atau horizontal atau vertikal ketika proses pengerjaan. Nah, karena ketika proses pengerjaan dia secara horizontal, maka dalam penggambarannya kita harus menggambar secara horizontal. Kita tidak boleh menggambar secara vertikal. Kalau kita mengacu pada aturan di sini. Ini pun berlaku untuk benda-benda yang lain. Kalau misalkan dia proses pengerjaannya itu vertikal, ya kita harus menggambarkan secara vertikal. Tapi Pak, kertasnya cukupnya horizontal Pak, itu bagaimana? Aturan kita adalah yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalkan ternyata kertasmu nggak muat untuk vertikal, ya berarti yang kertasnya yang harus disesuaikan, bukan gambarmu yang harus disesuaikan sesuai dengan kertasnya. Jadi begitu ya. Berikutnya kita masuk ke pandangan tambahan. Apa sih yang dimaksud dengan pandangan tambahan? Jadi pandangan tambahan adalah pandangan yang digunakan untuk menampilkan bagian-bagian dengan permukaan miring yang tidak akan terlihat bentuk sebenarnya apabila digambar pada pandangan ortogonal. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita lihat di gambar sebelah, di situ ada bagian yang miring, di mana ada sebuah balok dengan lubang seperti yang terlihat. Karena dia posisinya miring, maka pandangannya harus kita buat dengan posisi miring juga. Kalau misalkan kita buat secara ortogonal atau pandangan atas, maka bentuknya tidak akan sesuai dengan seharusnya. Inilah kenapa kita harus memberikan pandangan tambahan. Jadi dia digunakan untuk menampilkan bagian-bagian dengan permukaan miring. Kalau misalkan dia tidak ada permukaan yang miring, maka kita tidak perlu menambahkan pandangan tambahan. Berikutnya adalah pandangan sebagian dan setempat. Pandangan sebagian yaitu pandangan yang digunakan untuk menampilkan bagian yang ingin diperlihatkan saja atau tidak lengkap. Sedangkan pandangan setempat, dia lebih sempit. Biasanya menampilkan pandangan-pandangan dari alur pasak, seperti yang terlihat di gambar sebelahnya. Di situ ada sebuah komponen di mana pandangan samping kanan dan samping kiri itu bentuknya berbeda. Kalau misalkan kita buat menggunakan ortogonal, maka dia akan terlihat tidak jelas karena gambarnya bertumpuk seperti yang terlihat di yang gambar A yang tidak jelas. Tapi kita bisa menggunakan pandangan sebagian. Kita bikin yang sebelah kanan itu posisinya di samping kanan, sedangkan yang samping kiri di samping kiri. Jadi kita hanya memperlihatkan yang ingin kita perlihatkan saja. Sehingga data yang kita peroleh itu lebih jelas. Data yang kita peroleh itu lebih banyak dapat
pahami gitu, seperti yang terlihat pada gambar B. Kemudian untuk yang pandangan setempat, jadi dia yang lebih sempit tadi. Kalau misalkan ada alur pasak, itu ya alur pasaknya saja yang digambar sebagai pandangan setempat. Kita tidak perlu menggambar pandangan tersebut secara utuh. Berikutnya ada pandangan khusus, yaitu pandangan khusus dengan anak panah. Gambar pandangan tidak dapat ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jadi pandangan khusus di sini apabila nanti kita membuat gambar itu gambar pandangan tidak dapat ditempatkan pada tempat seharusnya seperti pada gambar ortogonal. Maka kita bisa menggunakan pandangan khusus. Gimana caranya? Caranya adalah dengan cara kita membuat anak panah dengan identitas sesuai dengan arah pandangannya. Kemudian kita membuat pandangan dengan diberi identitas sama seperti anak panahnya tadi. Sehingga itu dapat diartikan bahwa pandangan ini, yang A ini merupakan pandangan samping dari benda yang di sini. Artinya ini atau pandangan A ini merupakan bagian dari pandangan di sini. Itu maksudnya pandangan khusus. Kemudian ada pandangan detail. Pandangan detail digunakan untuk memperbesar bagian dari benda yang tidak dapat digambarkan atau diberi ukuran dengan baik. Di sini kita tidak hanya membahas kaitannya dengan fillet, tapi kita menggambar, kita bicara kaitannya dengan kalau misalkan gambar tersebut tidak bisa diberi ukuran, atau apabila diberi ukuran itu malah memberikan data yang tidak valid atau malah memberikan ukuran yang bertumpuk sehingga tidak dapat dibaca atau tidak dapat dipahami, maka kita dapat membuat pada bagian tersebut itu dengan pandangan detail. Jadi pada bidang tersebut kita perbesar, kita zoom sehingga terjadi pembesaran. Nah, dengan pembesaran ini maka memudahkan kita dalam pemberian ukuran, sehingga ukuran dapat diberikan dengan baik dan dapat memberikan informasi mengenai data di situ. Oke, baik. Jadi tadi adalah beberapa materi mengenai aturan dasar dalam penyajian gambar. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar atau kita bahas ketika proses pembelajaran. Marilah kita lihat bagaimana penyajian gambar sesuai dengan aturan dasar dalam penyajian gambar. Seperti yang terlihat pada gambar shaft di sini, ini ada alur pasak. Maka kita bisa menggunakan pandangan setempat untuk memperlihatkan pasak dari shaft tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat pada housing, di sini terlihat ada bagian yang apabila kita beri ukuran, dia tidak dapat diberi ukuran dengan baik. Maka kita buat pandangan detail dengan skala lebih besar, seperti yang terlihat pada gambar di sini. Sehingga dalam pemberian ukuran itu dapat terlihat dengan jelas ukuran dari bentuk tersebut. Itu beberapa contoh penerapan aturan penyajian gambar dalam gambar kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.